seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. PT ASDP Indonesia Ferry Persero memastikan kesiapan operasional pelabuhan Ketapang Banyuwangi Gilimanuk Bali dan sebaliknya dalam menghadapi lonjakan pemudik Lebaran 1446 Hijriah yang diprediksi bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Dalam rangka memastikan kelancaran arus penyeberangan, ASDP bersama Korps Lalu Lintas Korlantas Polri dan jajaran terkait telah menggelar rapat koordinasi di gedung NTMC Polri Jakarta akhir pekan lalu. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pihaknya telah menyusun strategi rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jasa. Selain itu, penyesuaian layanan akan dilakukan untuk menghormati perayaan Nyepi yang berdampak pada penghentian sementara operasional pelabuhan. Pada Hari Raya Nyepi, layanan penyeberangan di lintasan Ketapang Gilimanuk akan dihentikan sementara sebagai bentuk penghormatan. Masyarakat dihimbau untuk mengatur jadwal perjalanan dengan baik agar tidak mengalami kendala. Pemerintah juga menetapkan kebijakan libur sekolah mulai 21 Maret 2025 dan penerapan Work from Anywhere atau WFA pada 24 Maret 2025 guna mendistribusikan pergerakan pemudik sehingga tidak terpusat pada satu waktu tertentu. Selain itu, ASDP terus mendorong pemudik untuk memanfaatkan sistem e-ticketing Verizi guna menghindari antrian panjang di pelabuhan. Seluruh tiket harus dibeli secara daring dan pemudik diminta tiba sesuai jadwal keberangkatan yang tertera. Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi lonjakan kendaraan selama arus mudik. Langkah ini mencakup jalur tol, jalan nasional, tempat wisata, pelabuhan, bandara hingga stasiun. Operasi Ketupat 2025 diawali dengan survei dan pemetaan jalur-jalur utama termasuk di kawasan penyeberangan. Handoko Kusumo, JTV. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Harkam Tipmas, Satuan Samapta Polresta Banyuwangi melaksanakan patroli perintis presisi pada Sabtu dini hari.
Sejak beberapa waktu lalu, kegiatan ini menyasar sejumlah titik rawan seperti Kelurahan Bakungan, Pertigaan Jalan Gajah Mada, Pendopo Banyuwangi, Pantai Plengsengan, dan depan Pemkab Banyuwangi. Bahkan pada Sabtu malam Minggu kemarin, polisi menyasar wilayah selatan mulai dari Kedayunan, Rogojampi hingga Lapangan Rejo Agung, Kecamatan Serono. Kasat Samapta Polresta Banyuwangi Kompol Basore Alwi SHMH menyampaikan bahwa patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menciptakan situasi kondusif. Polisi sendiri berpatroli di area yang sering menjadi tempat berkumpulnya warga, khususnya anak muda, guna memberikan himbauan Kamtibmas serta mencegah tindak kriminalitas. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan sekelompok pemuda yang tengah pesta miras di Pantai Plengsengan. Polisi langsung memberikan teguran serta himbauan agar mereka membubarkan diri. Melaksanakan dialogis dan memberikan himbauan serta membubarkan para pemilik sound horeg, battle sound, 20 unit mobil yang berkumpul dan membunyikan soundnya di Lapangan Rejo Agung Serono karena mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat agar segera pulang ke rumah masing-masing. Serta melakukan koordinasi kepada Polsek Serono agar aktif melakukan antisipasi sound horeg, battle yang mengganggu masyarakat. Selain itu, patroli juga menyempatkan berdialog dengan warga, memberikan edukasi keamanan, serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Patroli perintis presisi ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Banyuwangi untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah gangguan ketertiban masyarakat. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya.
hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Pencurian menimpa pedagang buah di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Pencuri menggasak tas anyaman berisikan uang yang saat pemiliknya tertidur lelap. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas CCTV. Rekaman CCTV milik toko Siti Fatimah ini merupakan merekam jenis detik-detik aksi dugaan pencurian tas anyaman berisikan uang. Nampak pria mengenakan helm dan jaket masuk ke toko selepas memarkirkan motor di pinggir jalan. Aksi dugaan pencuri ini terjadi pada Jumat 7 Maret 2025 sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Korban Siti Fatimah tertidur lelap saat pencuri menggasak tas anyaman berisikan uang tunai. Meski arus lalu lintas ramai, namun tak ada satupun warga yang memergoki pelaku. Diduga pria ini mengambil tas milik Siti Fatimah.
Hanya hitungan detik, pencuri berhasil membawa kabur tas berisikan uang ratusan ribu rupiah. Menurut Angga Sariawan yang enggan divisualkan menjelaskan bahwa yang menjadi korban yakni mertuanya harus kehilangan uang tunai sebanyak 800 ribu rupiah. Kejadian yang menimpa mertuanya tidak sekali ini terhitung sudah sebanyak 4 kali banyaknya, sehingga dirinya berinisiatif memasang CCTV di dalam toko mertuanya tersebut. Harapannya dengan CCTV yang tersebar tersebut ada itikat baik kepada pencuri untuk mengembalikan uang mertuanya yang dicuri, mengingat uang yang dicuri akan digunakan mencukupi biaya hidup sehari-hari. Dani Eka, JTV. Pemirsa, selain sukses sebagai insan pendidik, seorang kepala sekolah SMK di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur juga sukses dalam menggeluti usaha ternak bebek. Sementara itu, berkat usaha yang ditekuni selama kurang lebih 10 tahun tersebut, kini mampu menuai hasil yang fantastis. Ribuan bebek petelur ini memang diternakan sebagai usaha oleh seorang kepala sekolah SMK di lahan kandang milik pribadinya yang ada di wilayah Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sistem usaha ternak bebek petelur yang diterapkan dalam kandang pribadi milik Agus Priyadi ini merupakan sistem intensif yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Untuk mencapai kesuksesan, pihaknya membutuhkan waktu belajar selama kurang lebih 3 tahun. Dari ternak 115 ekor, kini pihaknya bisa mengembangkan ternak bebek petelur hingga mencapai 2.500 ekor. Dari jumlah ribuan bebek petelur ini ada 2 macam jenis, yaitu jenis Campbell dan jenis Mojokerto. Sedangkan untuk pakan yang digunakan ialah konsentrat, bekatul, dan nasi aking. Untuk mencapai hasil produksi telur yang maksimal, pihaknya sengaja membeli bibit bebek antara usia 4 hingga 5 bulan. Lalu jika sudah afkir dan produksi telur menurun, bebek tersebut dijual dan digantikan dengan bibit yang baru. Memang profesi utama saya itu adalah sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Akan tetapi saya itu berusaha mencari bidang pekerjaan yang tidak mengganggu profesi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bagaimana sebuah bidang usaha yang saya geluti ini nanti supaya itu nanti berjalan, tapi profesi saya sebagai seorang guru itu nanti tetap jalan. Alhamdulillah saya bisa membagi waktu. Jadi kalau pagi itu saya upayakan setelah sholat subuh itu sudah berada di kandang, dan jam 6 itu sudah harus meninggalkan kandang untuk beralih profesi menjadi seorang pendidik. Kemudian dibutuhkan waktu lagi sore sekitar jam 4-an setelah sholat asar itu sampai kurang lebih sekitar 1 jam. Saya menggeluti usaha ini sudah sangat lama sekali. Menurut saya itu sekitar kurang lebih 10 tahun. Di dalam 10 tahun itu saya banyak mengalami hal, salah satunya mungkin ada yang untung, ada yang mungkin rugi gitu. Tapi sambil kita pelajari bagaimana nanti sebuah keuntungan itu nanti bisa kita tekan. Karena usaha itu menghindari kerugian itu sangat sulit. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hanya meminimalkan saja supaya tidak terjadi. Itulah kalau dalam bidang usaha seperti itu. Menariknya, meski memiliki profesi sebagai kepala sekolah, namun usaha ternak bebek yang digeluti oleh Agus Priyadi sendiri tak sampai mengganggu dan meninggalkan kewajibannya dalam mencerdaskan anak bangsa. Sedangkan berkat ketekunan dan kegigihan dalam menjalankan usaha ternak bebek petelur tersebut, Agus Priyadi mampu menuai hasil yang menjanjikan. Meski tak mau menyebut jumlah keuntungan yang didapat, namun diprediksi dalam sebulan pihaknya bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah. John Iskandar, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 1 lembar.
Siapkan fisik dan kenyuruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM musik,
UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi sekaligus pemilik Yayasan RSNU bersama manajemen dan karyawan menggelar buka bersama dan sholat jamaah maghrib di gedung baru RSNU Banyuwangi pada Sabtu sore. Pengurus cabang penunjukan Nahdlatul Ulama Banyuwangi yang memiliki masa jabatan hanya 1 tahun ini menggelar buka bersama dengan manajemen pengelola Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Banyuwangi di Mangir, Rogo Jampi pada Sabtu sore. Dan selanjutnya acara ditutup dengan sholat maghrib bersama. Direktur Nahdlatul Ulama RSNU Banyuwangi saat ini Dr. Ika Rahayu Susanti, MMRS, Diploma Ciptak, CPS, CHQP Fiskwa, menyampaikan perkembangan serta perjalanan RSNU Banyuwangi, bahwa RSNU kini kategorinya sudah naik menjadi tipe C, yang mana fasilitas serta alat-alat kesehatan sudah sangat lengkap, dan salah satu alat yang akan dilengkapi yakni CT scan. Dr. Ika juga berharap dengan buka bersama ini bisa saling bersinergi lagi antara pengurus cabang NU Banyuwangi dengan RSNU Banyuwangi, sehingga sama-sama membawa RSNU lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Pada saat kesempatan ini tentunya ini kesempatan bagi kami ya dari RSNU Banyuwangi menyampaikan perkembangan dari RSNU Banyuwangi kepada yang hadir pada sore hari ini. Jadi kalau perkembangan tentunya luas ya. Yang pertama mungkin terkait dengan capaian-capaian mungkin dari SDM, yaitu penambahan layanan dokter spesialisnya. Kemudian yang kedua adalah terkait sarana prasarana ya, penambahan alat-alat ya. Jadi kita seperti misalnya penambahan dari CT scan, dari ini USG ya. Jadi ada USG mata, USG jantung, kemudian USG abdomen, kemudian layanan HSG, kemudian banyak lagi layanan dari RSNU pada saat ini, dan insya Allah kedepannya akan menambah layanan lagi seperti misalnya CT scan, HD dan semuanya. Saat ini RSNU Banyuwangi alhamdulillah adalah sebuah rumah sakit yang tipe C, yaitu kami memiliki ada 120 tempat tidur dan juga layanan-layanan sehingga bisa memposisikan rumah sakit NU Banyuwangi sebagai rumah sakit tipe C. Dengan buka bersama ini harapan dari kami adalah tetap sinergi antara RSNU Banyuwangi dengan PCNU dan dengan NU ya, sehingga kita sama-sama bisa membawa dan lebih membesarkan lagi untuk RSNU Banyuwangi. Salah satu Dewan Syuriah PCNU Penunjukan Banyuwangi, Kiai Haji Maskur Ali menjelaskan bahwa kegiatan buka bersama merupakan kegiatan evaluasi PCNU Banyuwangi dengan pengurus MWC Sekabupaten Banyuwangi. Dan dalam hal ini tingkat kehadirannya juga sangat tinggi, hampir 90% pengurus hadir. Selain itu juga pihaknya ingin mengetahui perkembangan dan perjalanan RSNU Banyuwangi yang kini sudah masuk dalam kategori rumah sakit tipe C,
yang mana hal tersebut perkembangannya sangat positif sehingga RSNU setara dengan rumah sakit seperti Al-Huda dan Yasmin. Jadi PJNU saat ini telah menunjuk memberikan tugas kepada anggota PJNU sebagai pendamping di MPD-nya masing-masing. Jadi dievaluasi bagaimana kinerjanya selama hampir 1 bulan. Karena kita dituntut oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita hanya diberi waktu 1 tahun. SK kita tanggal 7 Februari sampai 7 Februari tahun 2026. Dan itu wajib PJNU Banyuwangi bisa mengadakan konferensi. Maka itu tadi kita tagih kepada pendamping dan pembina di masing-masing HPD. Alhamdulillah sudah 90% lah. Semua program sudah dilakukan. Karena ini adalah tanggung jawab besar. Kita harus selesai. Karena PJNU Banyuwangi sudah pernah caretaker, lalu kemudian tidak mampu melakukan konferensi, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama mengosongkan kepengurusan PJNU Banyuwangi selama 3 bulan. Kiai Haji Mashkur Ali menambahkan usia PCNU Banyuwangi yang masa jabatannya hanya 1 tahun ini, maka dalam usia yang singkat tersebut harus bisa melaksanakan konferensi cabang. Dani Eka, CTV. Sekelompok remaja asal Kabupaten Pasuruan dibegal saat berteduh di sebuah warung di jalur Pantura, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Sabtu malam. Pelaku yang berjumlah 6 orang bersenjata celurit dan pistol airsoft gun menembak salah satu korban mengenai pinggang dan merampas 2 motor korban. Hingga saat ini kasus tersebut ditangani kepolisian Polres Probolinggo Kota. Jelang Lebaran, aksi kejahatan jalanan mulai marak di Probolinggo. Pada Minggu malam, sekelompok remaja berjumlah 4 orang asal Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dibegal saat berteduh di sebuah warung yang sedang tutup. Di pinggir jalan jalur Pantura, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Sabtu malam. Salah satu korban yang diketahui bernama Miftahul Ahyar, 21 tahun, terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo karena mengalami luka tembak pada bagian pinggang. Beruntung proyektil yang bersarang di tubuh korban bukan berasal dari senjata api, melainkan dari pistol jenis airsoft gun. Hingga nyawa korban berhasil terselamatkan. Pasca kejadian, sejumlah anggota kepolisian baik dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota maupun anggota Polsek Tongas terlihat berjaga di depan instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dari kesaksian Jadu, salah satu korban, dia bersama Miftahul Ahyar dan 2 orang temannya Farel dan Tommy sedang berteduh di sebuah warung yang sedang tutup. Saat tengah asyik mengobrol di bawah guyuran hujan itulah salah satu pelaku menghampiri korban dan sesaat kemudian 5 pelaku lain bersenjata celurit dan pistol airsoft gun ikut mendekat. Mendapat ancaman pelaku membuat korban berhamburan menyelamatkan diri. Namun naas korban Miftahul Ahyar justru terkena tembakan airsoft gun pada bagian pinggang. Selain menembak korban, pelaku berhasil merampas motor Honda PCX warna merah milik Miftahul Ahyar dan Honda Beat warna putih milik Tommy. Orang itu yang pertama mas mampir di sini mas. Saya sama teman-teman saya. Beda juga mas. Ya. Tapi yang pertama lo sama saya mas. Itu pulang duluan sama saya. Saya terus mas itu. Pelaku itu mampir di sini. Berapa orang pelakunya mas? Pertama 1 mas. Terus datang semua mas. Berapa orang? Kurang lebih berapa orang? Salah 6 motor apa 6 orang? 6 orang mas. Pelakunya itu ngomong, oh kenapa ya? Terus mau keluar pistol mas. Terus? Mas, tadi tembak nang koncoku mas. Terus saya dan temannya itu semua, temannya pelaku itu. Menggunakan celurit. Terus saya kabur sama teman saya mas. Sama pelaku motor siapa yang dibawa? Sama Beat. Oh 2 motor yang dibawa kabur berarti ya. Terus temannya sampai sempat ditembak katanya?
biasa tuh mas. Itu ditembaknya pakai senpi atau softgun? Softgun. Hingga saat ini kasus perampasan sepeda motor disertai kekerasan ditangani anggota Polres Probolinggo Kota. Farid Falevi, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang
seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Satreskrim Polres Lumajang berhasil menangkap tersangka pencurian motor di lokasi parkir Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Tersangka membawa kabur motor curiannya dengan cara didorong dan berhasil mengelebui petugas parkir. Inilah rekaman CCTV detik-detik pencurian motor yang dilakukan Syaiful, 23 tahun, warga Kecamatan Kelaka, Lumajang, di lokasi parkir Rumah Sakit Dr. Haryoto. Berdasarkan rekaman CCTV itu, tersangka akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian di rumahnya. Tersangka dibawa ke lokasi kejadian untuk dilakukan rekonstruksi, di mana dalam reka adegan itu tersangka cukup nekat membawa kabur motor yang terparkir rapi tanpa kunci setir. Namun begitu motor tersebut dibawa lari tersangka dengan cara didorong. Dengan mendorong motor itulah tersangka berhasil mengelabui petugas parkir dengan alasan hanya ingin keluar sejenak. Tersangka telah ditunggu temannya di bibir jalan. Selanjutnya tersangka dibantu temannya membawa kabur motor curian dengan cara didorong. Teman tersangka kini statusnya masih menjadi saksi. Jadi kejadian ini dilakukan oleh tersangka yang saat ini sudah kita amankan, SF, di mana SF ini ya datang ke lokasi TKP yang saat ini adalah di RSUD. Kendaraan yang menjadi objek barang bukti hasil kejahatan berupa kendaraan sepeda motor berwarna merah yang diparkirkan di lapangan parkir lantai 2 RSUD. Yang bersangkutan datang menghampiri kendaraan, memang kondisinya itu tidak terkunci stang. Kemudian dengan cara mendorong menuju pintu keluar melewati pos penjagaan dengan
alasan ya, dengan alasan akan keluar sebentar mengambil barang yang tertinggal, kemudian dipersilahkan keluar dan kemudian bertemu temannya yang saat ini kita periksa sebagai saksi. Setelah itu langsung kendaraan dibawa lari, dibawa ke suatu tempat. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yongki Nugroho, CTV. Meski sedang beribadah puasa, bukan berarti menjadi penghalang bagi para atlet junior cabur panahan asal Kabupaten Situbondo untuk tetap berlatih. Tips berlatih selama bulan Ramadan, atlet wajib mengurangi porsi latihan baik memanah maupun fisik. Demi terus bisa berkembang, porsi latihan atlet junior panahan Kabupaten Situbondo sedikit berbeda dari hari biasanya. Selama bulan Ramadan, porsi latihan memanah para atlet putra-putri wajib dikurangi. Pembimbing atau pelatih mereka memberi tips bagi atlet cabang olahraga panahan selama menjalankan ibadah puasa. Latihan memanah dan porsi fisik wajib dikurangi menjadi 60 hingga 70%. Khusus porsi fisik sudah dianjurkan oleh pelatih untuk berkurang dan hanya dilakukan di rumah mereka masing-masing. Anjuran tersebut agar performa mereka tidak turun pasca melewati bulan Ramadan. Porsi fisik selama 15 menit bisa dilakukan para atlet panahan Kabupaten Situbondo di pagi dan sore hari. Untuk hari ini atau di bulan puasa ini anak-anak tetap latihan seperti mana biasanya, akan tetapi porsi latihannya dikurangi menjadi 70-60% agar pada saat di bulan puasa ini atlet tetap memberikan porsi latihan agar pada saat nanti setelah puasa dia tidak terlalu turun drastis di performa. Yang mana setelah bulan puasa ini banyak event-event yang akan dipersiapkan, begitu dari kejurda atau kejurprov begitu, dan dipersiapkan di Polda. Porsinya seperti apa itu? Porsi latihan yang pertama adalah fisik. Fisik itu kebanyakan dilatih di rumah masing-masing, yang mana porsinya sudah diberikan oleh pelatih, baik itu push up, sit up, back up, ataupun jogging, ataupun jalan selama 15 menit minimal di pagi atau di sore hari. Atlet panahan Kabupaten Situbondo dalam waktu kedepannya akan mengikuti beberapa ajang seperti kejurda, kejurprov maupun porprov. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kabarin teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku.
Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah, iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek amean. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya ini punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang.